CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Musik Terbaikmu. Halo kerabat Unima, selamat pagi. Hari ini Aira kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Ini untuk generasi milenials ya, terutama pemilih-pemilih baru nih. Kayaknya wajib banget kudu memantau untuk talk show kita hari ini, karena Aira sudah kedatangan narasumber dari KPU Kota Magelang. Kebetulan Bapak Ketua KPU-nya sendiri yang hadir di sini, ada Dr. Andes Basmar Perianto Amron MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Unima, selamat berjumpa dengan KPU Kota Magelang. Iya, dan juga nanti didampingi sama Mbak Fida Nastiti dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat pagi Mbak Fida. Selamat pagi, semangat terus. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, kerabat Unima, kali ini talk show kita akan membahas seputar menangkal pemicu konflik dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Seperti yang kita ketahui, nanti kan di tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang paling ramai sekaligus menguras tenaga bagi penyelenggara pemilu dan seluruh aktor politik. Penyelenggaraan pemilu nasional yang hampir berbarengan dengan pemilu lokal sudah pasti akan menguras tenaga dan juga pikiran. Belum lagi harus menghadapi yang namanya penyebaran berita bohong atau hoax yang mungkin akan tetap terjadi di pemilu 2024. Harapannya tidak banyak ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini pastinya nanti akan memicu keterbelahan publik yang berujung pada masifnya hoax. Untuk mencegah semua itu, Bapak Basmar selaku Ketua KPU dan juga Mbak Fida ini sudah hadir di sini untuk membahas seputaran hoax ya kerabat Unima. Oke. Jadi ini Pak, bahasanya menarik sekali ya Pak ya. Terutama kan di masa-masa sekarang ini yang namanya hoax itu sulit sekali dibendung. Iya. Iya, betul sekali. Ini langsung aja ya, kita masuk ke inti dari permasalahan. Inti dari permasalahan. Jadi di masa arus informasi yang serba cepat, bahkan kalau berita itu nggak cuma hitungan menit, sekarang sudah hitungan detik ya Pak untuk tersebarnya. Nah, dengan mudah kan kita bisa mengakses yang namanya berita dari internet, grup WhatsApp gitu ya. Kira-kira gimana sih Pak kita bisa mengenali yang mana berita hoax, terus juga yang mana yang bukan? Iya, terima kasih ini Mbak Aira. Iya. Ini kembali ya, ini mungkin kalau nanti kita bicara tentang bagaimana ciri-ciri berita hoax dan sebagainya, itu nanti Mbak Fida yang akan menjelaskan ya. Tapi terkait dengan kenapa di setiap kontestasi pemilihan pejabat publik ini kan pada intinya ini kan sebenarnya kan pemilu ataupun pemilihan ini kan untuk memilih calon-calon pemimpin kita. Dan tujuan dari pemilu maupun pemilihan itu kan sebenarnya lebih ke agar semakin lama itu keadaannya semakin baik, semakin maju. Nah, jangan sampai pemilu ini justru menjadi sarana untuk terpecahnya bangsa kita, masyarakat kita. Makanya dalam penyelenggaraan pemilu ini kan kita juga harus menjaga agar kualitas pemilunya itu bagus. Ini salah satunya itu adalah jangan sampai masyarakat ini menjadi terbelah gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan pilihan. Pilihan ini bisa berbeda, pandangan bisa berbeda, tapi tujuannya satu, untuk membangun kebersamaan, memajukan masyarakat kita. Nah, dalam kontestasi ini yang namanya pemimpin atau pejabat publik ini kan sebenarnya kan harusnya ini kan menjadi representasi dari semua masyarakat. Tapi ketika menjadi pejabat publik ini yang perlu diingat ini kan juga sebenarnya kan saling berebut pengaruh, saling berebut kekuasaan. Nah, yang tidak fair ini ketika dalam bersaing ini berusaha untuk menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya dengan menyebar berita hoax, berita yang tidak jelas kebenarannya untuk menjatuhkan seseorang itu. Nah, apabila ini tidak diantisipasi, dampaknya kan nanti masyarakat yang mendukung yang satu dengan yang lain ini saling timbul kebencian, saling ada perpecahan. Nah, ini yang harus
dari awal ini kita harus berusaha menyampaikan informasi-informasi itu. Jangan sampai masyarakat ini terpecah karena hal-hal yang tidak benar. Lalu tentunya yang harus kita sampaikan juga ciri-ciri berita-berita yang tidak benar, yang berpotensi untuk memecah belah, membelah masyarakat itu seperti apa, nanti dari teman-teman dari Mavindo ya yang akan menyampaikan. Siap. Nah, intinya kan seperti itu. Tapi kalau dari KPU, pemilu yang berkualitas itu ketika pasca pemilu, ini masyarakat kembali normal semua, membangun masyarakat lebih maju bersama-sama. Intinya seperti itu. Pandangan politik boleh beda, tapi masih tetap hatinya satu. Betul, Indonesia, gitu ya Pak? Iya. Jangan sampai karena pandangan berbeda kita jadi sampai beberapa tahun ke depan musuh-musuhan, kan jangan sampai seperti itu. Tetanggaan musuhan kan nggak enak ya Pak ya. Nanti nggak bisa gosip bareng nih. Oke. Harusnya gini ya Mbak Ira ya, kita kan juga harus bisa belajar ya dari pemilihan di tingkat bawah itu, budaya misalnya pemilihan RT atau RW. Itu kan setelah pilihan itu wis ngobrol bareng, ngopi bareng nggak masalah. Nah, kenapa ini nggak bisa kita jadikan kultur dari bawah sampai ke pemilihan di tingkat atas? Kita bayangkan ketika wali kota atau bupati kita saling bersaing dengan sehat, setelah yang terpilih pilihan masyarakat itu seperti itu, ya kita ngobrol lagi, kita ngopi bareng lagi, membangun bersama lagi, itu kan luar biasa. Kalau bisa seperti itu. Indah ini ya, yang Pak, harus yang harus kita rintis mungkin seperti itu. Oke deh, terima kasih untuk Pak Basmar nih. Lanjut kita ke tanya seputar berita hoax ke Mbak Vida. Mbak Vida, gimana? Terutama nih kalau di kalangan ibu-ibu ya kan? Itu di grup WhatsApp bunyi itu nggak berhenti Mbak ya. Iya. Ini gimana, ciri-cirinya gimana nih? Bicara masalah hoax itu bicara sesuatu yang menyebalkan, tapi penting. Betul. Mengapa? Karena menyebalkan itu kalau sudah ada informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, sumbernya dan sebagainya, kemudian asal sekarang kan forward tinggal klik, 2 kali klik udah selesai. Dengan tanda panah itu semua sudah tersebar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya ibu-ibu dong ya Mbak ya. Bapak-bapak pun ternyata juga banyak loh yang menjadi penyebar hoax. Bicara masalah hoax ini, maka kita harus melihat dulu ciri-ciri dari hoax dan hoax itu kan terbagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau dari penyebarnya disebut malinformasi bila hoax ini fotonya benar, beritanya memang benar ada, tetapi narasinya dibuat berbeda dan bahkan menggiring opini. Itu nanti jadinya adalah malinformasi. Kemudian ada misinformasi. Misinformasi ini saat hoax ini disebarkan, saat kemudian disampaikan klarifikasinya, jadi si penyebarnya tidak tahu kalau itu adalah hoax. Kemudian setelah diklarifikasi biasanya mereka akan, oh ya maaf saya tidak tahu. Nah, ini namanya adalah misinformasi. Tapi saat kemudian hoax ini disebar dan penyebarnya kita sampaikan klarifikasinya, menolak, denial, oh nggak bisa, ini benar, padahal itu sudah benar-benar hoax, dalam arti sudah ada klarifikasinya. Jadi kemungkinan si penyebar hoaxnya tahu itu hoax, itu tidak benar, itu tidak valid, tetapi punya maksud tertentu. Itulah yang disebut dengan disinformasi. Betul. Saat kemudian kita melihat apakah itu disinformasi, misinformasi atau malinformasi, maka kita akan bisa melihat atau bisa menghadapi atau kemudian mengarahkan bagaimana cara menghadapinya. Ciri-ciri hoax yang pertama biasanya adalah meminta untuk diviralkan dengan kata-kata viralkan, sebarkan, ayo, bahasa-bahasa yang provokatif yang meminta untuk para penerimanya itu menyebarkan ulang. Kemudian sumbernya tidak bisa dipercaya. Kadang mencantumkan link dengan judul, tetapi saat kemudian kita klik, beritanya berbeda dengan narasi yang dibuat. Ini yang biasanya muncul di WA. Jadi ibu-ibu, waduh kok ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu selalu jadi tersangka ya. Karena memang dari penelitian wanita ini banyak sekali menjadi korban hoax dan menjadi penyebar hoax pula. Jadi
buat para penerima, buat sahabat muda ya terutama, ayolah lebih cerdas lagi saat kemudian melihat sebuah berita, menerima sebuah berita. Pertama adalah literasi, skeptiklah Anda itu, jangan kemudian langsung disebarkan. Jadi dari ciri-cirinya yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dari judulnya, dari isinya, kemudian sumbernya juga tidak bisa dipercaya, ada unsur clickbait. Jadi clickbait itu judul pancingan, misalkan ada tulisan warning 10 bencana ini akan muncul di Magelang. Tapi ternyata dari beritanya tidak ada sama sekali yang menceritakan tentang bencana. Jadi judulnya itu sudah membuat semua orang itu akan terpancing untuk mengklik. Itu namanya clickbait, seperti itu. Nah, kondisi ini yang harus kita waspadai. Contoh-contoh hoax yang mungkin bisa kita lihat terutama kalau di masa pemilu ya, itu adalah hoax yang narasinya itu menyudutkan seseorang, menyudutkan sebuah institusi atau delegitimasi, kemudian sebenarnya beritanya belum jelas tetapi sudah disebarkan dengan narasi yang cukup kalau mungkin istilahnya black campaign ya. Seperti itu. Nah, itu bagian daripada hoax juga yang harus kita waspadai dan hati-hatilah dengan jari. Ciri yang lain dari hoax itu adalah biasanya dikemas dengan bahasa-bahasa yang memancing crowd brain kita. Jadi memancing sisi defense kita, misalkan dengan bahasa waspada atau kadang-kadang dengan bahasa yang religius seperti itu. Kita mungkin tidak menyadari bahwa yang diraih oleh si pembuat hoax ini adalah sisi defense kita. Jadi kita itu akan merasa ini ancaman buat kita sehingga kemudian mengakibatkan mereka langsung menyebarkan tanpa melakukan literasi, tanpa melakukan klarifikasi seperti itu. Oke, ini jadi berita palsu merebak kemana-mana. Bukan cuma cinta palsu sekarang. Ya betul sekali. Harapan palsu juga. Harapan palsu juga. PHP. Kenapa tuh Nima, biarlah hanya harapan palsu saja yang viral dan juga cinta palsu, tapi berita palsu, ayo kita redam bareng-bareng. Nah, saya juga bakal ke Pak Basmar lagi. Sebenarnya selama masa pemilu ini atau sebelum-sebelumnya begitu, ini dampak yang ditimbulkan dari berita hoax ini seperti apa, Pak? Ya, yang dampak yang ditimbulkan oleh berita hoax itu kan memancing orang untuk tidak simpati ya. Jadi lebih ke ketika hoax ini disebarkan, ini secara etika pun juga nggak benar. Padahal kan dalam kita bernegara, dalam kita berpemilu, ini kan ketika kita masih memegang etika yang insya Allah nanti masyarakatnya juga akan bisa terkendali. Tapi ketika hoax ini pasti kalau hoax itu yang diserang kan nggak mungkin akan membagus-baguskan seseorang, pasti akan menjatuhkan. Kalau seperti disampaikan Mbak Vida tadi itu dalam kontestasi ini, kalau saya lebih berita hoax itu intinya itu karakter assassination, jelas dia akan membunuh karakter seseorang agar orang itu tidak terpilih. Nah, makanya kan dalam pemilu maupun pemilihan ini hoax itu kan termasuk kampanye hitam ya. Kampanye hitam itu juga itu kan harus dicegah dan dicegah pun ketika di antisipasinya pun juga kampanye hitam itu juga ada sanksi hukumnya. Nah, tapi kan yang kesulitan itu kan saat membuktikan sebenarnya kampanye ini benar-benar kampanye hitam atau tidak. Tadi ciri-cirinya seperti itu kan, mudah-mudahan kan nanti ke depannya masyarakat juga bisa menganalisis dengan cepat lah. Ini sebenarnya berita seperti ini benar atau tidak, sehingga tidak terlarut, emosinya juga terlarut. Tapi yang kami inginkan bahwa untuk pemilu dan pemilihan ke depan ini secara regulasi, ini untuk kampanye hitam maupun berita hoax itu sebenarnya bisa diberi sanksi. Nah, tentunya kan perlu keberanian untuk melaporkan ya ke lembaga yang berwenang. Kalau di situ, kalau tidak di pemilu ya tentunya ke kepolisian juga ya. Itu ya, Mbak. Betul, ada beberapa link nanti. Kan masyarakat juga perlu diedukasi lah. Ini kalau ada berita yang tidak benar bahwa ini potensi memecah belah ya laporkan ke lembaga yang berwenang. Intinya kan seperti itu.
Dan kita lihat di pemilu kemarin itu, ini kan benar-benar perang seperti perang media untuk menjatuhkan orang per orang. Dan ini kan masyarakat banyak yang terpancing kan akhirnya. Nah, mudah-mudahan mulai persiapan dari sekarang ini kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya berita hoax itu, sehingga pemilihan ke depan ini nggak akan berefek panjang. Pasca pemilu terpilih pemimpin, pasca pemilihan terpilih pemimpin, ya sudah, kita bersama-sama bangun lagi wilayah kita, negara kita. Harapan kita seperti itu. Itu Mbak Aira. Oke, nanti kita akan bahas sedikit, tadi sudah disinggung sama Pak Basmar seputar Black Campaign. Nah, tapi nanti dulu Pak, kita rehat dulu sejenak. Sambil nanti juga kita kedatangan anggota baru, nanti kita sapa juga ya. Oke, Kerabat Unima, jangan lupa buat kamu yang pengen tanya-tanya nih ya seputar dari gimana sih untuk berita hoax ke depan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pemilu yang akan datang ya. Boleh banget nanti langsung ke WhatsApp-nya Unima FM di 0811 2533 876. Kita juga live di Instagram @876Unima FM, dan di sini juga Aira sudah didampingi dengan 3 merchandise menarik buat penanya terbaik. Jadi buruan deh ya, gabung aja barengan sama Unima FM. Talk show, CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Kerabat Unima, kamu masih ada di talk show bersama KPU Kota Magelang, dan juga di sini ada tamu dari Mavindo. Kebetulan ada anggota baru di perbincangan kita ya. Ada Ketua Mavindo sudah hadir, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Mbak Irvi ya. Iya. Oke. Saya pikir tadi ini apa namanya rekannya Mbak Vida, ternyata beliau ini ketuanya Mavindo Magelang Raya ya. Dia senior saya, sama aja sih Mbak. Beda posisi aja. Tapi junior yang hebat. Iya, saya yakin itu. Terlihat dari gaya bicaranya. Saya nggak peres ya. Oke, untuk Mbak Irvi nih, saya mau sapa dulu. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Basmar juga, sama Mbak Vida seputar ciri-cirinya berita hoax. Terus juga tadi sudah dijelaskan sedikit, diceritakan sedikit sama Pak Basmar dampaknya gitu dari berita hoax sendiri. Nah, boleh cerita nggak sih sejauh ini di Mavindo itu seperti apa, dan Mavindo ini tugas-tugasnya nih apa aja nih? Apakah mengeker sosial media gitu? Boleh dong diceritain sedikit Mbak? Oke Mbak, makasih waktunya. Iya. Jadi perkenalkan juga, kita dari Mavindo, salah satu wilayah dari 17 ya, 17 wilayah di Indonesia. Mavindo memang ada 17 cabang begitu. Oh maaf, 19 sekarang udah ada tambahan lagi 19, dan memang kebanyakan korwilnya juga perempuan begitu. Jadi salah satunya ada di Magelang kita Magelang Raya, membawahi kota dan kabupaten. Banyak sih kalau kegiatan kita ya, tapi yang pasti memang visi misi kita itu adalah debunking hoax, yang terlebih utamanya di media sosial begitu. Jadi kita biasanya melakukan klarifikasi, cek fakta, kemudian juga di sisi lain ada edukasi literasi digital begitu untuk masyarakat. Paling seru adalah ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Waktu itu kita pernah kerja bersama bareng dengan Bawaslu di 17 kecamatan begitu, di Kabupaten Magelang. Kalau di Magelang kotanya belum sih ya Mbak, cuman kalau untuk yang di Kabupaten 17 ya Mbak Vida ya, 21 kecamatan. 21 ya. Jadi semua kecamatan malahan ya. Karena waktu itu kan kita memang masih sedikit SDM ya. Jadi dibagi-bagi begitu 3 kali pertemuan, jadi 51. 51 pertemuan itu Mavindo dibagi tentang bagaimana menangkal hoaxnya begitu, karena memang fokus kita di situ. Itu. Sering juga waktu sebelum pandemi kita juga sering setiap minggu mengadakan edukasi lewat entah itu ular tangga digital, permainan-permainan di CFD yang di Sawitan itu. Cuman karena pandemi memang kemudian kita belum mengadakan kegiatan lagi. Tetapi yang paling utama juga kita mengadakan ada platform-platform untuk
laporan hoax kayak gitu untuk cek fakta, kayak ada Kalimat Sada di WhatsApp kayak gitu. Kemudian ada websitenya juga ada di FAFH Forum itu ada Anti di Fitnah Hasud dan Hoax di Facebook. itu ada di Facebook seperti itu. Kemudian juga aplikasi HBT Hoax Buster Tool itu bisa di-download untuk kemudian cek fakta. Kalau ketika menemukan hoax entah dimanapun, entah di WA, entah di Instagram, entah itu di Facebook, nanti bisa langsung dicek, langsung dikirim aja linknya, nanti bisa kita klarifikasi, kemudian nanti kita kirimi balik beritanya yang sudah terklarifikasi, karena kita ada tim cek fakta di pusat yang memang bekerja khusus untuk cek fakta. Gitu. Sudah terverifikasi oleh IFCN, International Fact Checking Network. Jadi sudah menjadi salah satu cek fakta internasional yang diakui dan digunakan juga cek faktanya oleh lembaga atau media internasional. Wow. Ya kita memang satu-satunya cek fakta selain dari media mainstream yang kredibel begitu. Jadi organisasi kerelawan yang memang fokus di cek fakta cuma Mavindo seperti itu, Mbak. Ini berarti bisa partneran ya sama Pak Bas? Iya sangat, iya. Memang partner kita biasanya KPU, Bawaslu, Polres kayak gitu, Kominfo, ya, BPOM kalau yang di pusat ya, dan banyak lagi Google juga, kita juga kerjasama dengan. Mungkin saya boleh tanya nggak ya Mbak Aira ke Mbak Ibu? Boleh. Kan kita sekalian ngobrol ya. Iya, ini ngobrol Pak, santai ya Pak ya. Maksudnya kan begini ya. Ketika dari Mavindo menemukan berita hoax kemudian atau berita yang nggak benar itulah itu Mavindo sendiri itu punya kewenangan untuk meng-cut atau menyampaikan ke lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi, memberi sanksi. Itu punya kewenangan ke situ enggak? Atau lebih ke edukasi ke masyarakat agar mengenal berita hoax seperti apa, terus nanti masyarakat tindak lanjutnya seperti apa. Itu kan ini yang kami sendiri kan belum tahu. Mungkin bisa disampaikan. Jadi begini, karena kita ini kan bukan lembaga resmi yang seperti kepolisian ya. Jadi dalam hal ini kami kalau menemukan sebuah hoax, bila itu muncul di Facebook, karena kita menjadi flagging atau penanda dari Facebook sebagai pihak ketiga, ada kerjasama dengan Facebook, maka hoax ini akan kita tandai sehingga akan muncul saat diklik oleh user atau pengguna Facebook. Kemudian akan muncul tanda bahwa ini sudah diklarifikasi oleh pihak ketiga Mavindo. Silahkan cek. Kalau si user ini nekat ngeklik itu dan tetap menyebarkan, maka akan berdampak terhadap viewernya atau terhadap akunnya. Bisa jadi nanti akunnya tenggelam. Itu hanya yang bisa kita lakukan sesuai dengan kesepakatan dengan misalkan kayak pemilik platform kayak Facebook dan Google gitu. Tetapi kalau untuk kemudian misalkan ini sebuah fenomena yang muncul nyata di masyarakat sehingga kemudian muncul juga di media dan sebagainya, setelah kita klarifikasi kemudian ternyata biasanya akan ada tindak lanjut dari kepolisian. Kepolisian akan menggunakan debunking dari Mavindo ini untuk melakukan klarifikasi. Kemudian Diskominfo juga akan memberikan stempel hoax sesuai dengan olahan dari Mavindo ini. Kemudian untuk tindakannya terhadap personal, entah nanti kemudian mereka minta maaf atau bagaimana, itu sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kita tidak diperbolehkan untuk sampai, jadi dari Mavindo sendiri, dari peraturan Mavindo pusat, kita tidak diperbolehkan untuk sampai ke memberikan tindakan, memberikan peringatan atau apa. Kita edukasi akhirnya. Maksudnya kan jangan-jangan nanti setelah ini disosialisasikan, banyak masyarakat cenderung malah lapornya ke Mavindo. Banyak juga yang seperti itu karena dikira kita punya wewenang untuk diapain gitu loh, Mbak orangnya, Mbak tolong itu orangnya diapain gitu loh. Kami nggak punya wewenang untuk mengapain personelnya ini. Betul. Tapi akan kami sampaikan biasanya apa yang sudah menjadi debunking dari Mavindo ini kan dipantau juga oleh teman-teman dari kepolisian, dari stakeholder yang berwenang, misalkan kemudian hoax pemilu ya kemudian akan dipantau juga oleh Bawaslu karena kita ada MOU dari ketua presidium kami Masjek ini sudah melakukan MOU dengan Bawaslu. Nah ini akan kemudian diolah bersama. Apa harus dilakukan itu menjadi wewenangnya stakeholder yang
memiliki kewenangan. Oke, ini jadi sudah jelas ya Pak ya pemetaannya, tugas dan wewenangnya Mavindo, beserta juga tadi sudah ditanyakan sama Pak Basmar. Nah sekarang saya mau ke Pak Basmar dulu nih. Sejauh ini selama pemilu gitu ya, ini berita-berita palsu yang beredar di masyarakat itu bentuknya seperti apa dan bagaimana sih bisa kemudian disebut bahwa berita hoax ini bisa memecah belah masyarakat? Ya kalau di pemilihan umum ya Mbak ya, di pemilihan umum ini kan yang dilarang ya, itu kan masing-masing pasangan calon atau masing-masing peserta pemilu, ini kan menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi yang diperbolehkan itu adalah negatif campaign atau kampanye negatif. Yang kampanye negatif itu menyampaikan dengan sebenarnya kondisi dari si kandidat atau peserta pemilu. Misalnya kan mantan narapidana. Nah, mantan narapidana pun di regulasi pemilu itu kan juga diharuskan dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia itu mantan narapidana karena melakukan kegiatan apa dan sudah selesai menjalankan masa hukumannya. Nah, itu kan harus disampaikan. Nah, negatif yang boleh masyarakat nyampaikan ya misalnya dia itu ada bukti bahwa dia memang pernah melakukan kesalahan, disampaikan nggak masalah. Tapi kalau hanya menyampaikan sisi negatifnya tanpa ada bukti itu yang dilarang. Jadi seperti itu. Karena kan kalau menjelek-jelekan tanpa ada bukti, ini artinya apa? Kan lebih banyak ke fitnah ya. Fitnah. Nah, fitnah itu kan sebenarnya kan lebih ke negatif black campaign ya, kampanye hitam. Dan jelas bahwa ketika namanya fitnah, ketika namanya kampanye hitam pasti akan menimbulkan permusuhan. Menimbulkan luka kan. Saling menjelek-jelekan. Iya. Betul. Karena misalnya saya peserta, saya diberitakan yang tidak benar. Misalnya punya istri 10 dan sebagainya, enggak ada. Nah, kan kalau enggak ada buktinya, ya ini kan hoax ya. Apalagi jelas. Belum dikonfirmasi sama istrinya Bapak ya. Kalau dikonfirmasi itu nanti malah nggak jadi nyalon itu Mbak. Enggak, maksudnya kan ketika dikonfirmasi pasti istrinya ya akan membantah kan. Iya betul. Nah hal-hal seperti itu. Kenapa kampanye hitam ini memecah belah, menjadi pemicu disintegrasi? Ini karena pasti hanya akan menguntungkan dari salah satu pihak. Dari satu pihak dan untuk pembangunan kebersamaan masyarakat ini pasti nggak akan terwujud ketika kampanye hitam ini jadi sumber kampanye. Dan sampai kontestasi selesai pun, ini yang namanya musuh-musuhan ini nggak akan rampung. Ketika kampanye hitam ini dijadikan sarana untuk menjatuhkan seseorang. Iya, betul. Dampaknya akan lebih panjang begitu. Iya, dampaknya akan lebih panjang. Sampai sekarang kan dampak dari Mbak, pemilu 2014 sampai sekarang kan masih di medsos. Masih gelut online. Iya, masih di medsos itu seperti itu ya. Panggilan, julukan. Nah, julukan dan panggilan kan nggak rampung-rampung. Iya. Nah, ini kan yang harus segera istilahnya rekonstruksi lagi mungkin. Mudah-mudahan nanti pendengar kita juga akan lebih bijak, terutama generasi milenial ya, akan lebih bijak. Nah, nanti saya pengen tahu nih apa sih bedanya dari negative campaign terus juga black campaign. Nah, apakah ini udah termasuk sama hoax itu sendiri atau bukan? Tapi setelah jeda yang berikut ini, untuk Kerabat Unima jangan lupa, ini perbincangan kita sungguh menarik sekali, terutama buat kamu generasi millennials yang belum terlalu familiar dengan dunia politik, masih kertas putih begitu ya Pak ya? Masih kertas putih, nanti akan dibahas bedanya black campaign, negative campaign, dan juga apakah hoax itu sudah termasuk di dalamnya. Tapi nanti dulu. Talk Show CSR Unima Talk Show. Wujud
kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat. Bersama KPU Kota Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Oke, Kerabat Unima, obrolan Aira bersama dengan KPU Kota Magelang yang dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Basmar selaku Ketua KPU, dan juga ada Mbak Vida Nastiti dan Mbak Irvi dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Tadi udah sedikit dibahas ya seputar dari kampanye negatif gitu ya sama Pak Basmar, terus juga berita-berita hoax. Nah, ini kadang kita tuh agak bingung nih Mbak Vida antara negatif campaign terus juga black campaign, meskipun tadi sudah disinggung sedikit ya sama Pak Basmar, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ya untuk black campaign, negatif campaign, dan apakah hoax ini sudah termasuk di dalamnya. Oke, silahkan dari Mafindo, saya persilahkan. Oke. Jadi black campaign dan negatif campaign tadi sudah diberikan contoh sedikit ya oleh Pak Basmar, dan mungkin saya bisa menyampaikan ya dari sisi hoax bahwa apapun yang kemudian dimunculkan yang fungsinya adalah untuk menjatuhkan, dalam hal ini mungkin karakter assassination atau memang fungsinya adalah untuk mendelegitimasi, itu adalah bentuk dari black campaign. Salah satu yang mungkin paling sering kita dengar itu adalah malinformasi. Malinformasi itu adalah saat foto atau videonya itu benar, tetapi narasi yang dibangun itu jelas-jelas opini yang menggiring atau menggiring opini, dan kemudian bermuatan hoax, bermuatan sesuatu yang tidak benar, bermuatan fitnah, hasut, hoax. Nah, inilah yang kemudian akan membuat seseorang itu berbeda dalam memandang sebuah foto. Fotonya mungkin sesuatu yang benar, sesuatu yang memang ada, tetapi cara penggiringan opininya itu membuat seseorang akan berpikir negatif, dan istilahnya ya kemudian jadi sebuah black campaign untuk si aktor atau seseorang yang berada dalam figur foto tersebut. Kemudian ada lagi disinformasi. Kalau disinformasi ini kan murni memang adalah hoax, di mana bentuknya pun juga sudah tidak benar, informasinya pun juga sudah tidak benar. Tetapi karena yang menyebarkan ini memiliki visi misi menjatuhkan seseorang atau memang melakukan delegitimasi atau melakukan memang sengaja, dia tahu itu hoax, kemudian tetap menyebarkan, maka dia akan ngeyel kan, tetap akan menyebarkan dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang sering, kalau disinformasi ini terkadang kita bisa melawan dengan keras, yang malinformasi ini kita perlu hati-hati. Karena apa? Karena akan bisa menjadi berbalik, karena ini kan tapi kan fotonya ada, tapi kan narasinya berbeda. Terkadang kemudian jadi gelut online lah seperti itu. Ramai ya biasanya ya. Nah, itulah yang nah, itu terjadi juga di forum kami, di forum anti fitnah hasut dan hoax FHH milik di Facebook. Monggo nanti para teman-teman di rumah bisa membuka di Facebook, itu ada FAFHH, Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax, ini milik Mafindo. Di situ ada banyak sekali hasil debunking, juga informasi-informasi mengenai Mafindo. Nanti bisa dikulik ya di sana. Di sana pun juga ada perdebatan-perdebatan yang sampai kadang itu kita pun jengah jadi di adminnya itu. Karena apa? Julukan-julukan ini muncul. Sudah kita black. Sudah kita blok ya, udah kita blok untuk yang pakai julukan, kan ada aturan mainnya di sana ya. Aturan main tidak boleh menjatuhkan. Dalam arti silakan menyampaikan opini tapi yang memang santun, kemudian berdasarkan presiden, sumbernya jelas dan sebagainya. Tapi masih aja ada julukan-julukan, aduh luar itu kode biasa. Ya, kodenya cuma diketahui sama mereka-mereka yang berbincang gitu. Itu akhirnya kemudian muncul, akhirnya kemudian kita sampaikan, oke, ini kalau yang masih menggunakan julukan kita blok, kita mute biasanya gitu. Awalnya adalah peringatannya kita mute. Masih juga muncul temennya lagi melakukan julukan terhadap. Jadi kita yang sudah berusaha senetral mungkin untuk memberikan klarifikasi, memberikan informasi, melakukan debunking dan counter ini, kadang pun juga masih dapat julukan juga dari sisi A julukannya B, dari sisi B julukannya A gitu. Ya udah, kita udah di tengah-tengah, hanya bisa tersenyum saja. Yang penting kita menyampaikan faktanya seperti apa. Dan black campaign ini yang paling susah adalah kalau sudah dipegang oleh mereka yang memang benar-benar fanatik terhadap. Iya betul, untuk pengikut fanatik ya, fanatik followers. Wah, ini udah langsung berusaha menyebarkannya dengan semangat 45. Betul. Mbak Aira ya. Boleh Pak. Jadi kan terkait dengan black campaign, ternyata kan black campaign itu tidak hanya antar kandidat, antar peserta,
Bahkan penyelenggara pun kan juga bisa di black campaign untuk mendelegitimasi hasilnya kan pernah kan dulu. Waktu KPU katanya ditemukan di Tanjung Priok surat suara yang sudah dicoblos. Wah itu kan betul-betul black campaign ya, berita hoax sebenarnya. Itu tujuannya ke arah mana? Mungkin nantinya agar pemilunya itu nggak legitimate. Nah tujuan ke situ. Nah memang perlunya kita sosialisasikan, kita informasikan terkait dengan berita hoax itu juga hal-hal seperti itu biar masyarakat cerdas lah. Dulu kan juga banyak yang sudah terpengaruh. KPU nggak bener nih, kenapa sudah seperti itu kan luar biasa. Itu justru menimbulkan mereka-mereka yang memang masih awam untuk politik gitu ya, untuk ilmu-ilmunya, maksudnya melihat bagaimana dunia politik ini jadi males mau milih orang juga di penyelenggaranya begitu. Iya, penyelenggaranya aja nggak jujur kan akhirnya kan jadi seperti itu. Jadi sasarannya Mbak, kalau untuk pemilih baru, karena mereka kan kemarin tidak ikut hiruk pikuknya. Kemudian pemilih baru itu diberikan hoax lagi. Jadi hoax yang kemarin hoax yang muncul kemarin itu bagi orang-orang tertentu karena mungkin sedikit bisa memberikan angin segar buat mereka atau bagaimana, sehingga dimunculkan lagi dengan narasi yang baru. Dengan sasaran apa? Anak-anak yang memang masih kemarin belum ikut hiruk pikuknya, kemudian ternyata yang pemilu kemarin tuh kayak gini. Terus ngapain aku? Gitu. Betul. Ini yang bikin kadang-kadang capek juga ya buat kita counter karena hoax yang udah lama dimunculkan lagi gitu. Lagi. Iya, jadi tidak hanya pasasan calon yang berkontestasi, tapi pihak KPU sendiri juga penyelenggara pun akhirnya kan disalahpahami ya. Dihuakan. Oke. Ini tadi seputar black campaign dan juga malinformasi, disinformasi. Nah, sekarang saya mau ke Pak Basmar lagi nih. Sebenarnya untuk pengaruh hoax, black campaign dan juga negatif campaign ini terhadap esensi kedaulatan rakyat dalam pemilu ini seperti apa, dan bagaimana KPU serta Mafindo bisa melawan atau meredam lah ya, setidaknya ketika belum bisa melawan secara tidak gelut gitu ya. Bagaimana untuk meredakan di masyarakat ini sendiri? Ya sebenarnya kan kalau esensi dari black campaign, dari hoax, dari negatif campaign ini kan nanti lebih ke dalam pemilu itu nanti yang akan muncul, yang terjadi apabila black campaign itu ya akan terjadi perpecahan. Padahal kan sebenarnya dalam pemilu maupun pemilihan ini yang diutamakan itu kan kampanye visi misi dan program. Visi misi dan program untuk mensejahterakan. Jangan menyinggung hal-hal yang terkait dengan karakter assassination. Betul. Nah ini kan nggak etis. Secara etika bernegara, etika politik pun juga nggak benar. Dan etika dalam pemiluan ketika black campaign ini ditindaklanjuti pun juga ada sanksinya. Ada larangan-larangan untuk di pemilu maupun pemilihan itu untuk menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Nah itu kan memang yang harus dilawan, harus ditangkal. Jangan sampai pemilu kita yang awalnya ini tujuannya untuk mempersatukan, untuk membangun, untuk kemakmuran, ini justru menjadi karena black campaign dan hoax ini justru malah habis itu masyarakat terpecah. Iya, betul sekali. Itu harapannya kan mari bersama-sama kita tangkal, kita lawan hoax, kita lawan black campaign ya, pemilu yang cerdas, yang menyampaikan visi, misi dan program saja. Kalau misalkan masyarakat di luar sana menemui black campaign dan juga negatif campaign ini boleh melaporkan kemana Pak? Kalau di kegiatan pemilu maupun pemilihan ini kan ada Bawaslu. Bawaslu ini pintu masuknya semua pelanggaran terkait dengan pemilu maupun pemilihan itu harus lewat Bawaslu. Nanti Bawaslu yang menindaklanjuti, meneruskan mungkin ke kepolisian atau ke KPU bisa, nanti sanksinya ada dengan, tapi pintunya harus melalui Bawaslu dulu. Oke, nah itu dari segi black campaign dan juga negatif campaign. Kalau dari segi hoax nih Mbak Fida, kalau sudah merasa resah sekali, aduh capek hati ya, itu gimana? Gimana Mbak Fida dan juga Mbak Irvi nih? Jadi ada trik sebenarnya untuk melakukan cek fakta. Jadi kalau bertanya gimana sih Mbak, saya biar nggak kemakan hoax, caranya tahu itu hoax atau tidak, atau bagaimana untuk melihat faktanya seperti apa. Mafindo sendiri memiliki aplikasi yang kita kita unggah di Google Play Store, namanya Hoax Buster Tool.
HBT atau Hoax Buster Tool ini adalah sebuah aplikasi gratis yang bisa Anda download ringan kok di HP itu, dan silahkan nanti dengan HBT itu Anda bisa mencari hoax dengan menuliskan kata kunci. Nah, kata kuncinya ini bisa kita ketik, kemudian misalkan beras plastik, atau kalau pemilu mungkin adalah apa yang sesuai dengan keinginannya untuk mencari ya. Kalau yang paling gampang untuk mencoba mungkin adalah game, kecanduan game itu banyak sekali juga kita lakukan debunking. Nah, dengan HBT ini panjenengan akan tahu setiap informasi yang masuk itu apakah sudah diklarifikasi oleh Mavindo atau oleh organisasi yang lain seperti Liputan 6 dan sebagainya, oleh media yang sudah verifikasi. Nanti di sisi lain juga Anda bisa melaporkan bila itu ternyata tidak ada. Anda bisa melaporkan hoax yang muncul yang Anda terima itu ke Mavindo. Kemudian nanti Mavindo pun juga akan meneruskan juga ke Diskominfo, Kominfo dan sebagainya. Kominfo sendiri juga punya aduan untuk ada di Kominfo Go ID. Itu bisa dilihat di situ juga ada aduan untuk hoax, dan untuk yang mungkin bersifat merugikan bisa juga melaporkan ke kepolisian. Nah, untuk selain kita bisa melakukan klarifikasi dan melihat cek faktanya di HBT, kita juga bisa ngecek menggunakan WhatsApp yang sudah disediakan oleh Mavindo. Nama WhatsAppnya Kalimasada. Nomornya Mbak Irvi mungkin yang hafal. Iya, hafal juga sih. Kalau bisa dicatat ya, mungkin teman-teman 0859 2160 0500. Bisa diulang atau sudah cukup ya mungkin? Sekali lagi mungkin? 0859 2160 0500. Itu Kalimasada. Nanti caranya sama kayak tadi, tinggal cek aja pakai keyword, kata kunci yang diinginkan aja. Nanti akan membalas secara otomatis karena memang usernya kan robot ya, tapi tidak bisa di spam kayak gitu. Asik sekali nih ngobrol seputar black campaign terus juga negatif campaign. Ini udah ada kerabat Unima yang dari tadi masuk nih, Mbak Vida dan juga Pak Basmar. Mau bertanya. Ini salah satunya adalah ada Kakak Ray yang mau tanya sama narasumber soal caleg nih. Banyak black campaign yang banyak menyebarkan berita yang baik-baik soal caleg, sedangkan kita nyari info soal caleg tersebut tidak banyak diperoleh gitu. Dimana sih kita harus mencari informasi soal caleg dan bagaimana cara kita mensikapi hoax yang sudah cenderung merasuk di masyarakat? Dan gimana tanggapan KPU soal black campaign yang mulai marak nih katanya ya saat ini, karena makin banyak caleg-caleg yang udah nyolong start, Pak. Gimana, Pak? Ternyata udah ada Pak yang nyolong start, Pak. Ya kan gini ya Mbak Aira. Langsung saja Pak. Iya, langsung aja Pak. Nah, terkait dengan tadi kan black campaign itu kan munculnya saat kampanye ya. Black campaign itu kan munculnya saat kampanye. Saat tahapan dimulai itu baru muncul black campaign. Tapi kalau sekarang sudah mulai istilahnya memperkenalkan, itu kan nggak apa-apa. Memperkenalkan tentang dirinya kan justru yang kita harapkan. Seorang kandidat itu jauh-jauh hari masyarakat sudah harus kenal, sehingga masyarakat tahu latar belakangnya seperti apa. Itu bukan nyolong star sebenarnya. Dia mensosialisasikan diri. Nyolong star itu kan dia belum tentu juga nanti akan nyalon toh. Iya, mungkin aja nggak jadi gitu ya Pak. Mungkin aja nggak jadi. Tapi yang perlu disampaikan itu, kalau kita memang mau menjadi pejabat publik, mau menjadi wakil rakyat, ya dari mendekati rakyat itu jauh-jauh hari, jangan dalam waktu 3 bulan mendekati rakyat. Nah, itu kan yang lupa, Pak. Ketika dalam waktu 3 bulan mendekati rakyat, akhirnya kan yang biasanya akan muncul transaksional itu, karena masyarakat nggak kenal. Tapi kalau jauh-jauh hari sudah mendekati kan bisa komunikasi, masyarakat juga tahu kira-kira aku milih ini cocok nggak, kan seperti itu. Betul. Iya, ini ada pemilih baru sepertinya Pak, karena masih remaja. Ini namanya Azril Pak.
di Japunan. Pendengar setia Unima, ini tanya katanya umur saya kan masih di golongan remaja, bahkan peralihan dari masa SMP ke SMA, masih di masa-masa yang labil dan mudah untuk diprovokasi. Bagaimana sikap yang harus saya ambil ketika muncul isu-isu hoax pada saat pemilu? Karena ketika membaca literatur yang lebih lanjut pun tidak cukup, mengingat bahwa di saat pemilu banyak sekali sumber berita yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin Mbak Fida atau Pak Basmar yang ingin menanggapi. Oke, sedikit Mbak. Iya. Jadi buat adik Azril ya. Iya. Halo Dek. Tapi bukan anaknya Anang tuh. Iya betul. Beda ada E-nya Pak. Oke. Iya. Jadi buat kamu sebagai milenial, bukan milenial, ini generasi yang sudah lebih ini Iya. lagi ya. Jadi saat kamu mendengar atau melihat sebuah berita, maka skeptik dulu. Itu adalah sikap yang paling tepat. Kemudian bijaklah dengan melakukan, tadi udah bagus ya, sudah menyampaikan kalau dia melakukan literasi. Literasi yang dicari ini kadang harus disaring. Cara menyaringnya bagaimana? Maka kita harus melihat sumber beritanya. Apakah medianya media partisan atau bukan? Media partisan itu berarti media itu memang kecenderungannya adalah untuk mendukung sebuah misi, kan gitu. Ataukah itu media yang benar-benar kredibel? Nah, di Google itu jangan sembarangan klik Google aja, pakailah ASE, Anti Hoax Search Engine. Nah, nanti dengan ASE ini Anda akan diarahkan untuk mengambil situs-situs yang kredibel. Jadi Anda akan tersaring dari sisi literasinya pun Anda juga tidak kemudian semuanya dibaca. Jadi tidak hanya berita yang apa adanya di Google, tetapi Anda akan diarahkan untuk masuk ke media-media yang memang kredibel. Nah, dengan melakukan penyaringan di awal, misalkan kayak memilihlah beritanya yang untuk dibaca, kemudian mencari penyeimbangnya, kemudian membicarakan talking dengan teman atau dengan orang yang lebih paham. Jadi saat kita kemudian melihat sebuah berita, ya kita harus stop ya istilahnya. See, talking, observe, kemudian prevent. Jadi melihat dulu, kemudian membicarakannya termasuk kemudian juga adalah melakukan literasi, kemudian melakukan observasi. Ini sosok yang memang pantas saya pilih enggak? Ini enggak, tanyakan juga kepada orang yang kenal, menurut panjenengan ini gimana Pak, Bu, dan sebagainya. Biasakan melakukan diskusi juga. Kemudian prevent, dalam arti tidak semua hal yang kemudian buruk kita terima buruk, tidak semua hal yang baik juga terus kemudian kita mentah-mentah terima baik. Nah, nanti akan melatih Anda sebagai seorang pemilih yang cerdas. Itu yang paling penting. Sebenarnya kalau informasi kayak gitu bisa dilihat sih ya Mbak, kayak provokatif enggak kan, itu bisa kita baca dan bisa kita logikakan yang sebenarnya logis atau enggak. Kemudian cenderung menjelekkan satu pihak atau kemudian malah membunuh karakter suatu pihak atau instansi atau tidak, seperti itu. Karena pasti ada yang namanya too good to be true ataupun too bad to be true kayak gitu kan. Betul. Ini tuh enggak mungkin gitu. Ini terlalu bagus. Tiba-tiba ada yang ngasih selamat kamu dapat 10 juta miliar. Kita enggak ngapa-ngapain, ngingu tuyul ya ora, kenapa dapat kan kayak gitu. Itu enggak mungkin banget kayak gitu kan. Atau kamu akan melarat 7 turunan. Lah kenapa kan kayak gitu kan. Kalau secara logis sebenarnya sudah bisa juga seperti itu. Tapi memang secara literasi kemudian juga melihat sumbernya itu juga penting. Terima kasih. Ini ada juga Syafira yang mau tanya, kenapa sih black campaign ini bisa ada dan muncul di pemilu, terutama pada pemilu 10 tahun terakhir. Padahal mengingat dulu pas zaman dulu gitu ya, sepertinya mungkin ada tapi Syafiranya belum begitu ngeh nih ini ya. Dan kenapa black campaign ini seperti menjadi hal yang lumrah gitu Pak? Untuk saya ya. Iya. Nah, jadi kan memang dari tadi di awal saya sudah sampaikan ya, yang namanya pemilu ini kan sebenarnya juga kontestasi untuk memperoleh kekuasaan juga, untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, untuk mendapatkan kekuasaan ini biasanya ada juga yang melakukan semua cara, yang penting dia menang. Nah, ketika orientasinya itu hanya menang saja, ya semua cara akan dilakukan, baik itu cara benar, cara etika, tidak beretika pun pasti akan dilakukan. Nah, ketika ada keinginan yang penting menang, nah cara-cara black campaign itu Pak biasanya akan dilakukan karena biar lawan politiknya, lawannya itu juga tidak dipilih bagaimana, ya sampaikan yang jelek-jelek tentang
tentang lawannya. Biasanya kan seperti munculnya kan seperti menjatuhkan, menjatuhkan nama, membunuh karakter. Nah, ketika karakternya sudah dijatuhkan, orang yang nggak teliti ya kan, loh ternyata kok seperti itu. Akhirnya munculnya kan akan enggan untuk memilih. Nah, memang makanya kan dilarang, sebenarnya black campaign itu dilarang, ada sanksinya. Nah, yang kita harapkan itu ya jangan saat kita mendapatkan informasi ya jangan ditelan mentah-mentah. Betul. Cari sumbernya yang benar. Iya. Betul sekali. Mungkin yang paling tepat jawabannya adalah karena 10 tahun ini perkembangan sosmed sangat luar biasa. Betul. Mungkin kalau dulu siapa Syafira kan mungkin belum mengenal yang namanya Facebook, WA, dulu masih SMS. Nggak ada grup SMS kayak ini ya Mbak? Nggak ada. Jadi ya itulah yang salah satu pemicunya kenapa kemudian black campaign banyak terjadinya adalah di 10 tahun terakhir ini. Karena sosmed dunia internet berkembang luar biasa, kemudian platform-platform itu mulai bermunculan dan mereka sedemikian gencar menghajar kehidupan real kita sehingga kayak kita itu hidup di dunia yang maya aja deh. Jadi kondisi ini yang memicu orang-orang tertentu ya yang menginginkan sebuah kepentingan, memenangkan sebuah kepentingan akan menggunakan kesempatan ini. Oke, betul sekali. Nah, kesempatan inilah yang memang ternyata efeknya luar biasa. Kita tahu kekuatan netizen. netizen ini ya. Dia tidak terlihat tapi ini sebenarnya banyak sekali generasi milenial yang ikutan tanya. Cuman ini saya tertarik sama pertanyaannya Mas Rizal. Ini satu lagi terakhir ya Mbak dan juga Pak Basma. Tadi dari Mas Rizal di Metro, tadi sempat disampaikan bahwa sebagai pemilih kita harus berkualitas dalam menentukan pilihan. Dicontohkan kecil pasca pemilihan RT bisa duduk dan ngopi bareng, tapi beda sama keadaan kalau udah jabatan lebih tinggi ke atas lagi gitu Pak. Untuk black campaign atau money politik itu apakah bisa dibilang taktik atau bagaimana ya Pak gitu? Money politik atau black campaign atau money politik? Iya, black campaign atau money politik itu apa bisa dibilang taktik atau bagaimana Pak? Gitu. Saya sampaikan kan itu memang namanya strategi ya, strategi yang penting menang sehingga etika, moral itu kan diabaikan. Nah, ketika etika moral diabaikan ya semua cara dipakai. Itu jelas strategi tapi strategi yang tidak beretika. Betul. Dan sedikit sepertinya curahan hati. Apakah jika menginginkan pemilih harus berkualitas, saya juga salahkah jika semua calon juga harus berkualitas? Gitu. Jadi pemilih ketika pemilihnya semua berkualitas, saya yakin calon-calonnya pun nanti juga yang terpilih yang berkualitas. Betul sekali, saya setuju dengan itu Pak Basma. Dan prosesnya juga harus berkualitas. Iya, betul sekali. Jadi ini generasi kita harus juga ikut berperan ya Pak ya? Iya. Iya, betul. Jangan termakan hoax ya. Boleh termakan kata-kata buaya tapi hoax. Aduh. Kata-kata buaya juga hoax padahal ya. Iya, tapi hoaxnya ke hati ya. Oke, kali ini sudah jam 11 lebih ya. Karena asik sekali obrolannya, silakan untuk Pak Basmar dan juga dari Mafindo menyampaikan closing statement singkat saja. Silakan Pak Basmar. Saya lebih singkat lagi untuk kerabat Unima ini. Mari ketika kita menemukan satu informasi, ini jangan ditelan mentah-mentah. Itu informasi pemilu, apalagi menjelang pemilu, ya benar-benar harus diteliti, sehingga kita tidak salah mengambil posisi. Betul. Harus cerdas. Saya hanya itu saja. Oke. Dari Mbak Fida atau Mbak Irvi mungkin? Irvi dulu. Jadi smart people, bukan hanya smartphone-nya aja. Jangan lebih pintar HP-nya karena udah smartphone ya, tapi nggak smart people. Jadi harus cerdas bermedia sosial seperti itu, jangan mudah terpancing dengan informasi yang didapat. Apalagi menjelang pemilu suara kita mahal, jangan diumbar hanya karena kepentingan-kepentingan elit belaka. Iya. Jangan mau ya kalau dikasih 50.000 rupiah. Iya dong, 5 tahun. Cuman 50.000 itu kan
Maksudnya beli nggak kuota aja apa-apa nggak sih. habis. Dikasih 50.000 tapi setiap hari harus 50.000 selama 5 tahun itu nggak apa-apa ya. Oke, tadi kan sudah ada beberapa penanya ya. Ini mungkin menurut Pak Basmar atau Mbak Vida siapa nih kira-kira yang akan mendapatkan giveaway-nya? Pak Basmar mungkin yang Oke. bisa memilih. Giveaway-nya 3 ya? Iya, Nah, 3. berarti kan ini ada 3 nih. Saya, Mbak Pak Ilvi, Basmar, Mbak Ilvi, sama sama Mbak Mbak Vida. Vida, Nah, gitu kan ya. satu-satu ya. Oke. Itu yang tadi banyak pertanyaan itu Mbak Rey itu ya. Ah, Itu ada Mbak banyak. Rey Iya, ya. itu pertanyaannya kan banyak. Iya, boleh. Nah. Oke, Kakak Rey menang giveaway ya. Nanti bisa diambil dan mungkin yang 2 lagi Monggo mau Mbak Ilvi. siapa? Kalau saya tadi yang ini Mbak, yang baru pemilih baru pemula, yang tapi dia udah bisa. Oh, iya. Literasi. Azril literasi. ya, di Iya, Azril, di iya, Azril di menang Azril. lagi. Selamat. Oke, Menang kalau terus ternyata ya. dia aktif sekali loh. Asik. Untuk Mbak Vida silakan. Saya yang tadi sudah berkomitmen untuk menjadi pemilih yang berkualitas tadi. aja. Oh, Mas Mas Rizal Oh, Mas ya, Rizal. Mas Rizal Metro. Oke, untuk ketiga pemenang nanti bisa langsung ini ya. Siap-siap datang ke Unima, nanti akan dihubungi sama adminnya Unima FM, bisa diambil kapan. Dan terima kasih untuk Pak Basmar selaku Ketua KPU Kota Magelang sudah hadir ke Unima FM dan berbagi dengan pendengar setia Unima. Kak Irvi juga, Mbak Vida, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Seru nih ngobrol kayak gini. Siap. Oke, kerabat Unima, terima kasih juga untuk atensi kamu. Dan yang pasti jangan kemana-mana, acaranya akan dilanjutkan oleh 87,6 menit tanpa basa-basi. Aira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu.